Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, nuwasil insyaallah darsana min kitab Sahih Muslim lil Imam Abil Husain Muhammad Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah. Kita melanjutkan kajian kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Beliau anak didik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sampai dikatakan oleh para ulama, laulal Bukhari lama raha Muslim. Kalaulah bukan karena sebab Al-Imamul Bukhari, tidak ada Imam Muslim itu. Dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, da'ni uqabbil qadamaika ya ustadz al-ustadzin wa ya tabib al-muhaddithin. Biarkan aku mencium kedua kakimu, wahai ustadz para ustadz dan tabib untuk seluruh ahli hadis. Maksudnya Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di sini sangat memuliakan sang guru, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau sampai mengatakan seseorang yang mempunyai umur 200 tahun sekalipun untuk mendalami atau untuk memilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan lebih daripada apa yang sudah aku buat, yaitu Sahih Muslim ini. Ya, betul-betul Al-Imam Muslim memilah dan memilih hadis-hadis sahih. Ya, dari sekian ratus ribu hadis sahih yang beliau hafal, beliau pilih lagi. Ya, mereka para ulama hadis tidak hanya menghafal hadis-hadis sahih. Mereka menghafal hadis dhaif, bahkan hadis dhaif yang mereka hafal jauh lebih banyak, berkali lipat daripada hadis sahih yang mereka hafal. Untuk bisa menjelaskan bahwasanya hadis yang dipakai atau yang diucapkan oleh orang-orang tersebut adalah dhaif. Nah, seperti Al-Imam Al-Bukhari, beliau hafal 600.000 hadis, 400.000 hadis dhaif, 200.000 hadis sahih. Dan di dalam Sahih Bukhari tidak banyak, hanya berapa ribu saja. Ya, bahkan yang tidak terulangnya hanya 4.000 atau 3.000 hadis. Masih banyak hadis sahih yang tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Untuk seseorang mau mendalami Islam, mau tahu Islam, tidak bisa hanya mengandalkan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak cukup Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sebagai wakil ya untuk syariat Islam. Tidak, masih banyak di sana hadis-hadis sahih di Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Muwatta Malik, ya, kemudian di Tarikh Kabir, kemudian Mu'jam At-Tabrani. Nah, banyak kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, belum lagi kutubus sittah
selebih dari kutubus sittah, dari An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Majah, Musnad Ahmad, nah, Musnad Ad-Darimi, kemudian Musnad Asy-Syafi'i. Baik. Alhamdulillah, untuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim saja, untuk kaum muslimin saat ini mereka sudah tergopoh-gopoh, sudah kewalahan mereka untuk mengkaji hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Bagaimana dengan hadis-hadis sahih lainnya? Ya, terlebih Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau telah memilah silsilah hadis sahihah. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala As-Sahih Musnad, As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Jadi masih banyak lagi PR kita untuk mengenal Islam. Jauh kita atau jauh ilmu kita untuk mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, jadi bab yang ada di dalam Sahih Muslim itu bukan al-Imam Muslim yang membuatnya, tetapi Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad. Kitab yang kita pakai adalah Al-Minhaj, Manhaj. Ya, kumpulan atau Al-Minhaj. Apa sih arti manhaj? At-Tariq Al-Wadih. Manhaj adalah jalan yang jelas. Itu manhaj. Seseorang jelas hendaknya dia dalam berwudu seperti apa, sholat seperti apa, zakat, puasa, haji. Nah, karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat judul untuk syarah Sahih Muslim dengan Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Isinya semua tentang tafsir, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, ya, ibadah, tentang fikih ibadah, tentang fikih muamalah. Semua itu adalah manhaj. Itu yang dipahami oleh para ulama-ulama dulu tentang kalimat manhaj. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan bab yang disebutkan oleh Al-Qadi Iyad, ya, di dalam syarahnya, di dalam pada kitab Al-Minhaj beliau ini. Ya, jadi Al-Imam An-Nawawi menukil bab yang dibuat oleh Al-Qadi Iyad. Bab tahrimuz zakah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa hum Banu Hashim wa Banul Muttalib duna ghairihim. Bab haramnya zakat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau yang mereka adalah keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Ya. Dan tidak untuk selain mereka. Maksudnya untuk selain Bani Hashim dan Banu Muttalib halal sedekah itu. Ya. Haram untuk keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Abdul Manaf punya 4 orang putra. Yang pertama Hashim, kemudian kedua Muttalib, yang ketiga Abdul Syams, yang keempat adalah Naufal atau Harith. 4 anak Abdul Manaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib satu. Mereka satu rumpun. Tidak dengan Abdul Syams dan Naufal. Mereka lah yang dikatakan Al-Bait. Mereka lah yang dikatakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada hukum lebih. Apa hukum lebih pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, menjalankan wasiat Allah Subhanahu Wa Taala
untuk kita mencintai mereka yang istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencintai mereka lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Wasiat Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada keluarga Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat mewasiatkan as-salata wa al-baiti. As-salata wa al-baiti, as-salata wa al-baiti. Jagalah oleh kalian salat dan jagalah oleh kalian keluargaku. Jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian keluargaku. Dengan banyak dalil tentang perintah berbuat baik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la fawalladhi nafsi biyadihi la al bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min al-baiti. Demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, sungguh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Ya, ini pemahaman para salaf. Ini pemahaman khulafa ar-rasyidin. Mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mencintai keluarga kita sendiri. Ya, mereka yang istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang seperti Abu Lahab, bukan yang seperti Abu Jahal. Ya. Bukan mereka yang menentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka yang menyembah Lata, Uzza, Manah. Bukan mereka yang menyembah kuburan, pohon keramat, batu keramat. Kita sedikit pun tidak mencintai mereka. Bahkan kita membenci mereka, sekalipun mereka keluarga Nabi. Sebagaimana kita membenci Abu Lahab. Allah membenci Abu Lahab. Rasulullah membenci Abu Lahab. Dan wajib kita untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Demikian al-wala wal-bara, hakikat atau inti dari kalimat tauhid yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Ya, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Ya, kita doakan keburukan untuk Abu Lahab dan kita yakini sebagaimana firman Allah tadi, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, sedangkan mereka yang istiqomah di atas keluarga, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai mereka sebagaimana atau lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Seperti siapa? Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana beliau kuatnya memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis apapun yang sahih maka itu adalah mazhabku. Andaikan fatwaku sudah menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka ketahuilah akalku sudah hilang. Andaikan fatwaku menyelisihi sunnah Nabi SAW, lemparkan fatwaku ke dinding. Ambil oleh kalian sunnah Nabi SAW dan tinggalkan ucapanku. Berapa banyak Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengarahkan murid-murid beliau untuk memegang sunnah Nabi SAW dan tidak fanatik pada ucapan-ucapan beliau. Nah, dan beliau imam ahli sunnati wal jamaah, Al-Imam Syafi'i. Kenapa kok keluarga Banu Hashim dan Banu Muttalib itu adalah keluarga yang dikatakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ini adalah tarjih dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, demikian pula Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dan ulama, kebanyakan ulama Syafi'iyah, kebanyakan ulama Hanafiyah, bahwasanya keluarga Nabi itu adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib. Dalilnya adalah tadi, inna Bani Hashim wa Bani Muttalib syai'un wahid. Sesungguhnya keturunan Hashim dan keturunan Muttalib itu satu.
wa qasama bainahum saham dzawil qurba, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi saham keluarga Nabi, ya, saham keluarga Nabi dalam ghanimah, dalam fai. Dalam ghanimah, dalam fai ada saham untuk keluarga Nabi, ya kan? Ada saham untuk keluarga Nabi, dan Rasulullah bagikan itu kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Jelas ini insyaallah, dan ini adalah yang rajih. Ini adalah yang rajih. Siapa itu keluarga Nabi? Mereka adalah keturunan Muttalib dan keturunan Hashim. Kalau dari keturunan Hashim hanya keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Ja'far bin Abi Thalib, keturunan Aqil ibn Abi Thalib, dan satu lagi siapa? Siapa? Muslim. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Aqil, nah, Abbas. Yang satu lagi adalah Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, 4 keluarga dari keturunan Hashim. Sedangkan dari keturunan Muttalib mereka banyak, dan diantaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau Al-Muttalibi, beliau bukan Hashimi. Nama beliau Muhammad ibn Idris. Asy-Syafi'i nisbat kepada kakek beliau yang bernama Syafi' ibn Sa'ib. Yang bernama Syafi' ibn Sa'ib. Yang Sa'ib ini masih menjadi pemuda di zaman Nabi SAW, bahkan ikut perang Badar. Ya, beliau bersama orang-orang Quraisy pada saat itu, kemudian tertangkap oleh kaum muslimin. Sa'ib, kakek buyut dari Imam Syafi'i, tertangkap oleh kaum muslimin, kemudian minta ditebus dengan harta. Setelah ditebus, kemudian masuk Islam. Kalau masuk Islam, Sa'ib pada saat itu langsung dibebaskan. Tapi Sa'ib ingin memberikan harta untuk kaum muslimin. Tebus saja aku dulu. Kemudian beliau masuk Islam. Kenapa? Engkau tidak langsung mengucapkan syahadat saja agar tidak sampai ditebus? Kata Sa'ib, aku ingin hartaku bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Nah, anaknya adalah Syafi'. Anaknya adalah Syafi', dan kepada Syafi' lah bernisbat Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i tadi. Nah, ya, baik. Jadi jelas pendalilannya keluarga Nabi itu adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ada 2 dalil. Coba ada yang bisa menyebutkan? Kenapa kok keluarga Nabi itu Banu Hashim dan Banu Muttalib? Ada 2 dalil. Ada yang mencatat? Ada. Aba Muhammad. Yang pertama, nah, itu jelas. Kemudian yang kedua, kepada 2 keluarga tersebut. Jelas ini ya? Dan itu saham untuk Zawil Qurba yang Allah sebutkan di surat Al-Anfal, ya, saham untuk keluarga Nabi SAW. Karena nanti ini banyak khilaf di sini disebutkan nih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, bahwasanya keluarga Nabi itu adalah Quraisy semuanya. Ada yang mengatakan Banu Qusay. Ya. Ada yang mengatakan Banu Hashim khusus. Dan yang rajih tadi yang dirajihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Umar Al-Adani rahimahullahu taala. Diharamkan zakat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, ya. Untuk Rasulullah dan keluarga beliau. Sedekah apapun masuk dalam kategori sedekah adalah zakat. Zakat masuk dalam kategori sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah Subhanahu wa taala menyebut zakat dengan kalimat sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka zakatnya. Allah menggunakan kalimat sedekah di sini. Ya. Jadi umum, mau itu zakat
atau sodakoh yang sifatnya yang hukumnya sunnah itu haram untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan juga ada khilaf. Haramnya hanya zakat, sodakoh, sunnah boleh seperti itu. Enggak, dua-duanya haram. Entah itu zakat yang hukumnya wajib atau sodakoh itu hukumnya apa? Sunnah. Nah di sini balil asah inda ashabina tahrimuha ala mawali bani Hashim bin Thalib wala farqa bainahuma. Dan ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya haram zakat dan sodakoh yang itu sifatnya sunnah. Yang dihalalkan untuk mereka apa? Hadiah. Ya, yang dihalalkan untuk mereka adalah hadiah. Nah, sebagaimana kita tahu kisah Salman Al-Farisi ketika beliau masuk Islam, beliau mengetes. Memang di dalam kitab Taurat dan Injil sudah termaktub sifat Nabi Muhammad SAW atau memang itu adalah hukum untuk Nabi Muhammad SAW tidak makan harta sedekah, tetapi beliau menerima hadiah. Kenapa? Karena itu adalah harta kotor manusia yang tidak boleh dimakan oleh keluarga Nabi. Zakat itu harta kotor, sedekah itu adalah harta kotor manusia. Nah, kita baca hadisnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Tadi siapa kunyah al-Imam Muslim? Kunyah al-Imam Muslim ya Aba Hilmi Abul Husain. Qala al-Imam Muslim rahimahullah taala haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Anbari. Qala haddatsana Abi. Nah, qala haddatsana Syu'bah. Kemarin sudah disebutkan beliau kunyahnya siapa? Abul Bustam, Syu'bah ibn Hajjaj Abul Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau sampai menjual panci ibu beliau, wajan ibu beliau untuk membeli kertas, untuk biaya beliau belajar. Dan ini didukung oleh sang ibu, memang sengaja. Ya, diizinkan oleh ibu beliau untuk menjual peralatan-peralatan dapur untuk fasilitas anaknya belajar. Seperti Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau menjual kayu-kayu atap rumah. Ya, kayu-kayu atap rumah beliau diizinkan untuk dijual, ya, untuk biaya belajar kepada Rabi'ah. Nah, Syu'bah ibn Hajjaj, bahkan sang ibu yang menjanda pada saat itu sengaja ketika dipinang, dilamar oleh orang, sengaja minta mahar, ya, minta mahar harta, ya, uang pada saat itu untuk nafkah ketiga anaknya yang belajar ilmu agama. Ya, nah, Syu'bah ibn Hajjaj. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Muhammad wa huwa ibn Ziyad. Sami'a Abu Hurairah yaqul. Abu Hurairah, siapa nama Abu Hurairah? Yes. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Suku Daus punya Ka'bah tandingan. Apa nama Ka'bahnya? Apa nama Ka'bah suku Daus? Dzul Khulasah. Namanya Dzul Khulasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Jarir ibn Abdullah untuk menghancurkan Dzul Khulasah. Dihancurkan oleh Jarir bin Abdullah, ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti Dzul Khulasah kembali ditawafi oleh wanita-wanita suku Daus. Tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai nanti kembali Dzul Khulasah itu dibangun, kemudian didatangi, ditawafi oleh orang-orang, oleh wanita-wanita suku Daus. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? La taqumus sa'ah hatta ta'bud fi'am min ummati al-awthan.
Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kebanyakan dari umatku itu mereka menyembah kembali berhala. Fi'am, bukan fi'ah. Bukan fi'ah kelompok-kelompok kecil, enggak. Fi'am, mayoritas. Mayoritas itu fi'am. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kebanyakan umatku mereka menyembah berhala. Ta'bud al-awthan. Apa di antara wasan? Kuburan. Kuburan. Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, sebagai berhala yang disembah. Ya, banyak yang menyembah berhala, banyak menyembah kuburan. Baik. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara mereka telah berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Andaikan Rasulullah tidak pantas beliau atau tidak ada hak beliau untuk disembah, maka selain beliau lebih tidak pantas lagi. Selain beliau lebih tidak pantas lagi dari kalangan makhluk. Yang berhak hanya yang berhak untuk disembah hanya Rabbul Alamin, yang mencipta alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini. Ya. Nah, yang tidak ada yang dapat mencipta alam semesta kecuali hanya Allah. Kalau di sana ada yang bisa mencipta alam semesta selain Allah, boleh disembah. Gitu ya. Kalau seandainya di sana ada yang bisa mencipta alam semesta selain Allah, kata Allah boleh disembah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Katakan kepada mereka yang Muhammad, andaikan Allah punya anak yang bisa mencipta alam semesta. Anak Allah punya kuasa seperti kuasa Allah. Bisa mencipta alam semesta, maka aku adalah orang pertama yang menyembah anak Allah itu. Katakan pada mereka yang Muhammad. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Tapi memang enggak ada yang bisa mencipta alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa mencipta alam semesta tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Ya. Sekarang banyak orang menyembah benda yang dipahat, menyembah benda yang dibuat terlebih dahulu, ya, atau menyembah nabi yang tidur, yang makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am." Tidaklah Isa kecuali hanyalah seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Dan ibu beliau adalah seorang siddiqah. Mereka berdua makan makanan. Kata Allah, mereka berdua makan makanan. Yang makan itu enggak pantas jadi Tuhan. Dan Allah menunjukkan sempurnanya hidup dan qayyumiyahnya Allah dengan mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Para nabi, semua nabi tidur dan mengantuk. Semua nabi, semua rasul. Apalagi yang bukan nabi, yang bukan rasul. Ya. Mereka lebih tidak pantas lagi untuk disembah. Nah, ini Abu Hurairah, beliau dari suku Daus, dari negeri Yaman. Ya. Dari suku Daus, dari negeri Yaman. Yaqul akhadha al-Hasan ibn Ali tamratan min tamri sadaqah. Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, beliau di antara yang kita cintai lebih daripada keluarga kita sendiri. Karena beliau adalah keluarga Nabi. Dan beliau di atas sunnah Nabi SAW. Hasan ibn Ali bin Abi Thalib masih kecil pada saat itu, belum balik. Ya. Kata Abu Hurairah melihat Hasan mengambil kurma sedekah. Jadi ada orang bersedekah
dititipkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibagikan. Ya Rasulullah, ini kurma sedekah. Jadi seperti ini ya. Kalau yang namanya sedekah itu tidak apa-apa, kita tidak, maksudnya nggak tahu, ditaruh di rumahnya gitu ya, nggak tahu sedekah. Kalau itu sedekah. Tapi kalau hadiah betul-betul harus kita di depan dia kita kasih. Jelas ini ya. Ini bedanya hadiah sama sedekah. Kalau kita mau bersedekah kepada saudara kita, boleh kita misalnya simpan di depan rumahnya, ya, untuk menjaga keikhlasan kita juga, ya. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada di depan orang, ya, di depan umum terlihat oleh orang. Dan untuk hadiah itu harus di depan dia, harus diberitahu, ya, ya fulan, saya kasih ini untuk antum sebagai hadiah. Nggak perlu juga terucap hadiah, dia ngasih di depan dia, ya, dia niatannya adalah hadiah. Mana yang lebih afdal dari dua? Mana yang lebih besar pahalanya? Masing-masing memiliki pahala besar, ya. Sedekah, kata Rasulullah SAW, ar-rajul tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Seseorang nanti di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Dan ittaqun nar walau bisyiq at-tamrah. Jauhilah oleh kalian api neraka walaupun dengan sepotong, ya, sepotong kurma. Baik, hadiah. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik di Muwatta'nya, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di Musnadnya, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan pula oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala dan para ulama yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, dikeluarkan dari dua tempat tadi, di Muwatta' dan di Musnad Ahmad. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wal mutahabbina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku, untuk mereka yang saling memberi karenaku, untuk mereka yang saling berkunjung karenaku, untuk mereka yang sengaja duduk-duduk karenaku. Ainal mutahabbuna fiyya al-yawm udhilluhum fi yawmi la dhilla illa dhilli. Mana mereka yang saling mencintai karenaku? Pada hari ini aku akan naungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Nah, ini keutamaan mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jadi ya ada sebagian kekeliruan mau memberikan hadiah tapi sembunyi-sembunyi. Ini salah nih ya. Memberi hadiah tapi sembunyi. Kalau hadiah itu apa dikasih di depannya. Ya, dan dia pun membalas kebaikan tersebut, saling memberi. Ya, sebagai, nah ini tahab, saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Ini hadis Nabi SAW. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tetapi memang itu adalah hak. Ya, tahabu. Nah, jadi kalau hadiah itu harus tahu, kalau sedekah baru kita apa? Sembunyi-sembunyi, dan masing-masing mempunyai keutamaannya. Ya, masing-masing mempunyai keutamaannya. Seperti misalnya seperti ini. Kalau kita punya uang 500.000 rupiah, kita sedekahkan atau kita wakafkan untuk orang tua kita. Misalnya ada masjid, perlu genteng, perlu kaca, 500.000, 100.000, atau 10.000 kita kasih untuk orang tua kita. Kita dapat pahala wakafnya enggak? Enggak, karena kita niatkan itu untuk orang tua kita. Jelas ini ya? Pahala sedekah atau pahala wakaf tersebut hanya untuk orang tua. Itulah yang dikatakan sedekah jariyah. Nah, lalu kitanya dapat apa? Jelas ini? Lalu kitanya dapat apa? Yang pertama, dia dapat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan yang lebih besar daripada itu, dia mendapatkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Amalan wajib. Jauh lebih besar pahalanya daripada wakaf yang dia berikan untuk orang tuanya. Jelas itu? Karena wakaf hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan birrul walidain hukumnya apa? Wajib. Hayyan wa mayyitan. Mereka hidup, mereka sudah wafat. Orang tua. Ya, jelas ini insyaallah. Jadi masing-masing ada keutamaannya. Nah,
Faja'alaha fi fihi. Faja'alaha fi fihi. Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib mengambil satu butir kurma sedekah, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kih, kih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buang, buang. Muntahkan, muntahkan. Keluarkan, keluarkan." Ya, yang sudah termakan oleh Hasan. Ama alimta anna la na'kul shadaqah? Apakah engkau tidak tahu kita ini enggak makan sedekah? Subhanallah. Ini anak umur belum balik lagi. Ya. Mungkin masih balita pada saat itu Hasan. Atau sudah baru berumur 6 tahun atau 7 tahun. Tapi seperti inilah didikan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun masih kecil enggak dibiarkan, masih kecil, belum balik, enggak apa-apa makan harta haram lah sekali-sekali. Enggak. Ya. Dimasukkan jari Nabi SAW ke mulut Hasan agar Hasan muntah. Ya, dimasukkan jari ke mulut Hasan biar Hasan muntah. Ya, memang kalau kita masukkan jari ke mulut kan muntah kan? Seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dihadiahkan oleh budaknya makanan, dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian budak ini bilang, "Wahai Tuhan, kau tahu nggak makanan ini dari mana?" Nggak tahu. Abu Bakar. Kata budaknya, "Dulu sebelum bersama Abu Bakar, dulu aku pura-pura jadi dukun." Pura-pura jadi dukun. Kemudian orang-orang ngasih hadiah. Nah, orang dulu belum ngasih hadiahnya tuh, belum bayar. Nah, ini bayarannya. Nah, ini terkejut Abu Bakar. Langsung beliau memasukkan jemari beliau ke mulut beliau agar beliau memuntahkan semua apa yang beliau makan. Ya. Nah, di sini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, memang ini warok ya. Khawatir. Apa itu warok? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bisa memadaratkan dia di akhirat. Itu warok. Ya, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bisa memadaratkan dia di akhirat. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan al-itsm 'alal mubashir, dosa itu untuk mereka yang langsung bermuamalah, ya. Tetapi untuk kehati-hatian, ya, berapa banyak para ulama mereka menulis tentang ini. Nah, mungkin ini sudah masuk Isya ya. Fadhil, ada yang mau ditanyakan? Insyaallah beberapa hadis ke depan terkait dengan ini. Fadhil, hal min soal? Ada perlu belajar? Baik. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.